Anda bersama kami dalam NTV Prime Dialog, saya Doni De Kaiser. Pemirsa, PSSI resmi memecat Sintayong dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Nama pelatih pengganti STY sudah di kantong PSSI dan baru akan diperkenalkan ke publik rencananya 12 Januari nanti. Meski begitu, keputusan PSSI ini memicu spekulasi dan prediksi tentang bagaimana masa depan skuad Garuda kita. Rumor siapa pengganti STY kelak muncul dalam berbagai forum. Sejumlah nama pelatih asing maupun lokal, pelatih berpengalaman hingga rising star di level klub mengemuka. Ya, siapapun pengganti STY nanti, skuad Garuda masih punya PR besar di depan mata. Tersisa 2,5 bulan lagi, kurang lebih, bagi timnas kita untuk mempersiapkan laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Berurutan menghadapi timnas Australia dan juga Bahrain. Ya, pemirsa, langsung saja kita akan diskusi topik kali ini. Mumpung masih panas, kami sudah mengundang narasumber. Oh, sebelum saya memperkenalkan narasumber, saya ajak Anda, kita simak dulu pernyataan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir berikut ini. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Dan Pak Marji sudah ketemu Coach Sintayong tadi pagi, dan Coach Sintayong sudah menerima ya surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita dan sudah berakhir, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Dan kami sudah mendapatkan calonnya. Nanti juga kita undang semua media untuk press conference berikutnya di tanggal 12 nanti, kurang lebih jam 4 sore. Jadi kalau ada dari pihak media atau teman-teman yang ingin tanya jawab, nanti langsung saja dengan pelatih kita. Mari kita diskusikan bersama analis sepak bola Anton Sanjoyo, kemudian koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali, dan nanti akan bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali. Bung Akmal, apa kabar? Baik. Merdeka, Bung Joy? Baik, baik. Apa maksudnya merdeka? Ya harus merdeka dong. Kan salam nasional. Ayo. Giliran aku yang tanya dulu ya. STY out. Ya, ini berita mengejutkan di awal tahun. Ya. Tidak banyak yang memprediksi STY akan pisah ranjang dengan PSSI setelah 5 tahun berhubungan cukup baik ya dengan prestasi-prestasi yang dimiliki atau yang diberikan. Saya tuh termasuk sosok yang mengidolakan STY. Benar nih. Betul, karena apa? Karena STY ini adalah orang istimewa yang punya hoki gitu. Dia selalu bisa keluar dari fase-fase terjepit tim nasional Indonesia untuk mendapatkan keberuntungan-keberuntungan yang tidak semua orang dapat. Sebagai contoh misalnya ketika kita Piala Asia awal tahun lalu kan, ini kita kaleidoskop nih. Awal tahun kita untuk pertama kalinya lolos ke knockout Piala Asia senior sepanjang sejarah. Bukan 16 besar, kalau 16 besar kita pernah, karena dulu pesertanya 16 besar ya Bang. 12 besar juga pernah, karena 1996 pesertanya 12. Pas ke knockout, itu kan kita dapat, karena kita hanya menang 1 kali lawan Vietnam 1-0. Selebihnya kita kalah dari Irak, kita kalah dari Jepang. Kita menunggu keberuntungan dari Oman melawan Kyrgyzstan yang ternyata seri. Kalau di antara dua tim itu salah satunya menang, maka kita gagal lolos. Itulah keberuntungan, keistimewaan yang dimiliki Sintayong, kita lolos. Kemudian Piala AFF U23 gitu kan, U23 Piala AFF kita juga memiliki nasib yang sama. Kita cuma menang kalah 1-2 dari Malaysia, cuma menang 1-0 dari Timor Leste. Tapi untuk menentukan runner up terbaik ditentukan Myanmar lawan Kamboja yang ternyata tidak ada yang menang seri. Akhirnya kita jadi runner up terbaik, kita lolos semifinal, kita kalahkan Thailand, kita ke final gitu. Itu masih hoki. Ya, itu keberuntungan yang tidak semua orang loh punya keberuntungan itu. Dan STY itu ketika ditekan itu dia akan memunculkan aura kemenangannya, dan itu sudah terbukti ketika kemarin terakhir lawan Arab Saudi, ketika dia tertekan akan banyak tagar STY out, setelah kalah dari Arab muncul aura ke hokinya itu, aura keberuntungan harus itu. kepepet gitu ya. Kita menang 2-0 lawan Arab Saudi. Jadi menurut saya STY ini adalah salah satu
apa namanya, pelatih yang bisa dibilang punya prestasi yang cukup baik buat sepak bola Indonesia ya, mengangkat peringkat Indonesia dan sebagainya. Jadi saya merupakan orang yang mengidolakan ST walaupun orang pada bilang saya adalah pembencinya gitu kan. Siapa yang bilang gitu? gitu? Kan, banyak netizen yang bilang seperti ini itu. ngomong ini tulus kan? Oh tulus dong gitu kan. Kenapa kita harus bicara dengan fakta-fakta yang ada di lapangan dan itu dibuktikan. Salah satu adalah hasil paling bagus STY adalah membawa tim nasional U23 untuk pertama kali lolos Piala Asia, bahkan lolos sampai semifinal. Bahkan kita hampir lolos ke Olimpiade, sayangnya kita kalah di playoff melawan Gini. Dan itu fakta gitu. Dan kita harus berikan apresiasi kepada apa yang telah diperjuangkan Sintayong untuk tim nasional Indonesia. Dia merupakan bagian dari transformasi sepak bola kita menuju era kembalinya Indonesia menjadi Raja Asia. Setuju. Bung Joy, komentar Anda? Ya, bukan terkejut ya, tapi agak kaget ya. Maksudnya kaget dalam arti Sintayong ini kan sebetulnya anak emasnya PSSI ya, di era Erick Thohir terutama ya. Saya ingat betul ketika awal-awal dia melatih tim Indonesia yang senior, dia kan minta untuk Indonesia menaturalisasi beberapa pemain. Dan itu langsung dikabulkan. Langsung dikabulkan, bahkan dia juga diberi kesempatan ketika zaman Erick Thohir untuk pergi sendiri ke Eropa, ke Belanda untuk melihat pemain-pemain yang disasar. Hunting. Saya yakin itu bukan biaya dia, udah pasti biaya PSSI. Artinya, dia ini anak emas. Dan sampai akhir, dalam tanda kutip akhir kepelatihannya, ada 17 atau 18 pemain diaspora kan yang di-endorse oleh pemerintah, di-endorse oleh PSSI. Dia dimanja betul, dia punya golden visa, gajinya pun sangat tinggi, lebih tinggi dari Mancini, bahkan tadi Akmal bilang lebih tinggi dari Mancini. Jadi Mancini berapa sih? Jadi Mancini sekitar 1,2. Berarti STY berapa? Di atas itu. Di atas 1,2 kata 1,9. Oh. Jadi dengan semua kemanjaan yang diberikan oleh PSSI, kaget saya. Oh, lalu apa ininya, alasannya? Yang keluar kan dari mulut Erick Thohir, dari press conference soal komunikasi, soal program dan macam-macam kan. Tapi saya yakin sih ada hal yang lebih krusial lagi daripada itu. Dan kalau saya lihat-lihat kan tim senior ini, kalau kita bicara tim senior ini kan terlepas dari semua kontroversi begitu banyaknya pemain diaspora, kan levelnya udah meningkat jauh. Peringkat FIFA juga udah naik jauh kan. Itu prestasi dong? Prestasi. Dan setelah mengalahkan Arab Saudi, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia kan terbuka. Ya kan, putaran keempat sangat terbuka, bahkan kan Indonesia masih punya 2 pertandingan home, melawan Cina dan Bahrain, 2 pertandingan away melawan Australia dan Jepang. Artinya kalau bisa memetik 2 kemenangan saja, posisi 4 udah pasti di tangan, gitu loh. Jadi peluangnya ada. Lalu salahnya Sintayong apa? Kalau yang keluar kan kita hanya bisa melihat, oh yang keluar seperti yang dikatakan Erick Thohir. Tapi mungkin saya nggak tahu ya, apakah soal komunikasi itu karena dia tidak bisa berbahasa Inggris, tidak bisa berbahasa Indonesia, sehingga ada problem dalam transfer of knowledge dia terhadap pemain, atau ada komunikasi dengan pemain, atau ada komunikasi dengan federasi, atau apa? Kita nggak pernah tahu, dan itu tidak mungkin terungkap. Atau yang tahu hanya orang-orang PSSI atau hanya orang-orang Tapi kalau soal komunikasi kan yang penting komunikasi pelatih dengan pemain itu yang utama kan. Nah, itu yang menjadi selalu menjadi concern. Beberapa kali kan saya ngomong juga nih di studio apa itu ini. menjadi catatan dalam evaluasinya PSSI? Udah pasti. Kalau Bung Joy mengatakan komunikasi misalnya Coach STY dengan PSSI, Perserikatan, tapi kan yang lebih penting komunikasi dia dengan pemain. Betul, gitu kan? komunikasi dia dengan pemain dalam urusan bagaimana dia, pengetahuan dia itu diterapkan oleh pemain di lapangan berdasarkan komunikasi yang dia berikan. Nah, sekarang kalau kita bicara dosanya nih, kan Anda sebagai pengagum STY, apa yang membuat dosanya itu begitu besar sehingga akhirnya dia harus bercerai dengan timnas? Sebenarnya tidak ada dosa yang dilakukan oleh Sintayong. Mungkin kalau dari disampaikan, saya coba menganalisa dari apa yang disampaikan Pak Erick Thohir, masalah bahasa komunikasi. Artinya kan ada problem komunikasi pemain dengan pelatih sejauh ini. Kenapa saya mengatakan itu mungkin terjadi secara non teknis? Terakhir, misalnya ketika kita melawan Arab Saudi kan pemain bikin pertemuan sendiri untuk berdiskusi bersama-sama menentukan arah tim ini melawan Arab Saudi tanpa harusnya ada nggak boleh dan dong. pelatih. Iya, artinya enggak.
saya ingin mengindikasikan bisa jadi ini adalah wah ini ternyata problemnya Masalah. loh. Sampai kemudian pertemuan Akmal, kalau walaupun itu betul terjadi pemberontakan dong sebetulnya. Iya, makar itu. iya kan permasalahannya kan kita nggak bisa melakukan itu karena PSSI menutupi itu semua karena dianggap itu sudah seizin pelatih. Tapi kemudian saya mau tarik ke belakang lagi problem dengan Elkan Bagot, ya kan, yang sampai sekarang kan tidak ditemunya. Solusinya. Nah, solusinya apa? Apakah ini Elkan Bagot sama STY problemnya apa? STY tanya saja ke Elkan Bagot, gitu kan. Sementara Elkan Bagot tidak bisa menjelaskan karena tidak tahu masalahnya apa. Ada Elkan Bagot, ada juga Lebih personal maksud Anda? ya mungkin saja ya. Itu kan kemudian indikasi-indikasi itu saya terjemahkan ketika Pak Erick bilang ada masalah komunikasi. Sadi Ramdhani yang tidak pernah dipanggil lagi, Maklok yang tidak pernah dipanggil lagi, kemudian Stefano Lillipali, termasuk adalah pemain-pemain yang dalam tanda kutip ya di blacklist di era STY padahal penampilannya sedang bagus-bagusnya Tapi di klub kalau masing-masing itu gitu kan. anak kesayangannya PSSI harusnya bukan jadi masalah dong, ya Bung Joy, kalau misalnya diberikan otoritas kepada STY untuk menentukan siapapun pemainnya, silahkan gitu. Kalau saya melihat memang bukan pada mannernya STY terhadap pemain yang dia tidak panggil. Tapi lebih ke barangkali soal komunikasi dan mannernya STY terhadap pemain yang ada sekarang. Termasuk pemain yang diusahakan betul oleh PSSI untuk didatangkan sebagai pemain diaspora. Di antaranya Reinders. Jadi Elkan Bagot. Di antaranya itu. Barangkali itu yang nggak pernah ketemu solusinya sehingga kemudian PSSI barangkali khawatir. Kedepannya akan ada lagi letupan-letupan di dalam tim yang membuat tim ini untuk mimpi ke Piala Dunia jadi sirna. Oleh sebab itu secara timing, menurut saya kalau mau mencat Sintayong ya harus sekarang. Karena kalau bulan depan udah terlambat. Indonesia harus bertanding melawan Australia pada bulan Maret. Jadi sisa waktunya sedikit sekali. Kalau mau memutus kontrak sekarang, mau panggil pelatih baru sekarang juga, supaya ada waktu untuk tim ini mempersiapkan melawan 4 pertandingan di depan. Nah ini menurut saya secara timing sudah tepat. Tapi kalau kenapa Sintayong dipecat, itu urusannya akan sangat panjang dan mungkin hanya orang-orang PSSI dan Esko yang tahu alasan sebenarnya. Kalau kita korek-korek pemain yang ada sekarang, yang extinct sekarang, ini barangkali juga kita akan tahu. Tapi kemungkinan itu tidak akan terungkap dalam waktu dekat ini. Tapi ya harapan saya ke depannya, kalau kan indikasinya udah jelas. Erick Thohir bolak-balik ke Belanda, ke Eropa kan, ngomong sign-nya udah jelas, ini pemainnya, penggantinya adalah orang Belanda. Kemungkinan besar satu paket juga dengan direktur teknik. Gitu. Karena kan Indonesia nggak punya direktur teknik. Yang kalau direktur teknik itu kan kualifikasinya harus lebih tinggi dari pelatih tim nasional. Kalau orang Belanda farmnya apa itu? Udah pasti pakai van lah biasanya. Bukan The Kaiser kan? Tapi ada indikasi lagi yang seperti disampaikan oleh Pak Erick tadi kan baru satu. Indikasinya adalah masalah komunikasi. Yang kedua masalah strategi. Nah ini mungkin juga saya coba korek-korek ya, analisa dan sebagainya. Strategi maksudnya? Ada pemberitaan di luar negeri kan di Tuttosport menyatakan bahwa Indonesia cuma fokus fisik dan berlari pemainnya. Nah mungkin ini ada problem dengan pemain-pemain diaspora yang tidak biasa itu. Karena saya begini, saya tonton semua pemain penampilan tim nasional Indonesia, memang pemain-pemain diaspora tidak kuat untuk terus bermain. Tom Hay misalnya, hanya 65 menit setelah itu ngos-ngosan mukanya merah. Banyak pemain kita main mukanya kan langsung merah dan sebagainya karena mereka tidak terbiasa dengan bermain dengan physically pemain-pemain Eropa itu. Itu mungkin salah satunya soal taktik dan strategi tadi yang disampaikan kode indikasi dari Pak Erick Thohir. Nah mungkin secara internal ini kan sebenarnya ada problem besar di dalam soal bagaimana mengatur strategi tim ini untuk kemudian berjalan dengan baik. Apalagi STY kan punya tradisi eksperimennya dia yang luar biasa kan. Tiba-tiba menaruh pemain di tempat yang bukan posisinya dan sebagainya. Injury gitu kan. time. Eksperimen di partai-partai penting gitu. Kalau menang ya mungkin tidak akan kelihatan ketika kita lawan lawan Arab Saudi kita menang, walaupun agak aneh ketika Pratama Arhan dimainkan sebagai sayap kanan, padahal dia main kita sayap, menganggap itu kiri. aspek kejutannya STY. Aspek kejutan. Tapi jadi Anda secara formasi 3-4-2-1 itu kadang-kadang tetap tapi pemainnya berubah-ubah ya posisinya. Betul. Dan mungkin itu salah satunya penyebabnya. Saya sih melihat pasti ada sesuatu di dalam keputusan mendadak ini, ada sesuatu yang sebenarnya sudah dipendam
besar. Iya. Itu Meledaknya sekarang. Meledaknya sekarang. Oke. Dan itu ada faktor dari pemainnya, ada faktor dari sisi komunikasinya dan sebagainya yang kita belum bisa ungkap itu semua karena memang kita tidak bisa berspekulasi dong. Iya, Tapi indikasi kan sudah Iya, diberikan. kita tidak akan berspekulasi, kita menganalisa berdasarkan berbagai indikator. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kami segera kembali sesaat lagi.